Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astina Rukmana dengan NIM A2019 010054. Program studi D4 Teknologi Laboratorium Medik, Distikes Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan membacakan PPT saya, yaitu Biologi Molekuler, yang berjudul Gambaran Umum Laboratorium Molekuler. Yang pertama, analisis genotip. Yang kedua, isolasi dan identifikasi gen. Yang ketiga, cloning dan karakterisasi gen. Sains laboratorium molekuler secara umum terdiri dari 1. Anterium, 2. Ruang ekstraksi, yang ketiga ruang mix reagent atau PCR, yang keempat ruang template atau DNA dan RNA. Kemudian ruangan pembacaan atau alat PCR. Pengertian autoklav. Autoklav adalah alat yang digunakan untuk mensterilkan peralatan dan perlengkapan dengan uap tekanan tinggi. Jenuh pada 121 derajat Celcius adalah sekitar 15-20 menit, tergantung kepada ukuran, beban, dan isi. Teknik dasar analisis molekuler. Biologi molekuler merupakan cabang ilmu yang cakupannya overlap dengan bidang biologi, utamanya genetik dan biokimia. Aspek biologis yang secara khusus dipelajari dalam biologi molekuler. Yang pertama, bahan genetik. Yang kedua, sintesis protein. Biokimia, perubahan ekstraksi gen yang menyebabkan perubahan reaksi biokimia. Fisiologis, ekspresi gen yang mengarah ke pembentukan antibodi. Biologi sel, pengendalian sintesis protein membran sel. Teknik dasar analisis molekuler. Biologi molekuler merupakan cabang ilmu yang cakupannya overlap dengan bidang biologi, utamanya genetik dan biokimia. Aspek biologis yang secara khusus dipelajari dalam biologi molekuler. Yang pertama, bahan genetik. Yang kedua, sintesis protein. Biokimia, perubahan ekstraksi gen yang menyebabkan perubahan reaksi biokimia. Fisiologis, ekspresi gen yang mengarah ke pembentukan antibodi. Biologi sel, pengendalian sintesis protein membran sel. Peran biologi molekuler dalam kehidupan yaitu: yang pertama, penemuan obat, contohnya vaksin hepatitis B. Yang kedua, diagnosa dan pengobatan penyakit genetik. Yang ketiga, forensik dengan penggunaan DNA fingerprinting. Teknik dasar isolasi DNA. Yang pertama, pokok pembahasannya. DNA adalah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada jasad dan keturunannya. Letak DNA. Ada beberapa bagian letak DNA, yaitu yang pertama, sel bakteri, yang kedua, sel hewan, dan yang ketiga, sel tumbuhan. Faktor-faktor penyebab DNA rusak. Ada beberapa bagian faktor penyebabnya, yaitu tekanan, yang kedua pH tinggi, yang ketiga suhu atau panas, yang keempat radiasi, yang kelima tidak tersedianya senyawa kromatin kompleks, yang keenam konsentrasi elektrolit. Prinsip isolasi DNA. Prinsip dasar DNA atau RNA jaringan adalah dengan memecah dan mengekstraksi jaringan tersebut sehingga akan terbentuk ekstrak sel terdiri dari DNA atau RNA dan substansi dasar lainnya. Pelisisan berfungsi untuk memecah dinding dan membran sel. Kemudian sentrifuge berfungsi untuk memisah hasil lisisan atau dinding sel kloroform dari DNA dengan kecepatan tertentu. Kemudian ekstraksi
berfungsi untuk memisahkan senyawa DNA dari protein lipid dengan cara pengocokan. Kemudian purikasi berfungsi untuk memurnikan DNA dari kontaminan seperti senyawa sekunder, fenol, polisakarida. Kemudian sentrifugasi untuk memisahkan senyawa DNA dari pengotor dengan kecepatan tertentu. Kemudian presipitasi berfungsi untuk menggendapkan DNA. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.